Kita sudah di jam 10.22. Silakan teman-teman, apalagi barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin Bu bertanya, mungkin Ya, pertanyaan saya ini di luar dari materi. baik. Soalnya kan sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Hazami. Ya, Saya ahli program jurusan manajemen logistik. Izin Bu bertanya, mm-mm. kan kemarin kami pas waktu briefing briefing ini Bu, briefing jadwal perkuliahan, Baik. kami dapat informasi bahwasanya ada kelas offline. Ya, Saya di sini mewakili rekan-rekan yang lain, eh, ingin bertanya Bu, bagaimana kebijakan dari Ibu untuk yang kiranya teman-teman yang eh, di luar daripada Jakarta ini yang dinas di luar kota, dan sedangkan kemarin kami dapat info bahwa adanya kelas offline. Itu bagaimana Bu, kebijakan bagi rekan-rekan yang berada di luar kota dan dinas Bu? Sekian Bu, terima baik. kasih. Terima kasih Mas Hasimi. Sebetulnya pertanyaan yang Mas Hasimi sampaikan ini ya sesuai dengan eh, pengalaman yang Ibu alami ketika dimintai untuk mengampu mata kuliah untuk peserta AP ini, alih program ini, seringkali entah sedang berada di samudera yang mana, di lingkungan yang mana, atau sedang tugas yang tidak bisa ditinggalkan itu. Maka tadi saya sampaikan kalau itu terjadi gitu ya, berkoordinasi dengan Komti atau dengan saya untuk menyampaikan jika memang hal-hal sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk kita bisa berada di kelas gitu, nanti bisa kita diskusikan bagaimana sebaiknya, ataukah membuat tugas secara khusus atau yang lainnya. Nah, berkaitan dengan kelas offline, saya juga sudah bertanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pembuat kebijakan, termasuk kepada kormin kita, bahwasanya kita diberi kesempatan 10 kali offline, ya, 10 kali online, 10 kali online, dan 4 kali offline. Nah, kalau melihat ini berarti kemungkinan yang offline itu untuk UTS dan UAS. Sepertinya itu. Lalu kemudian ada 2 yang offline. Nah, kalau yang bertugas, ya bagaimana, mau tidak mau kita harus saling toleran pastinya ya. Yang penting disampaikan memang betul ada keterangan atau bukti surat tugas yang memang tidak bisa menghadiri kelas kita. Gitu ya, Mas Hazimi dan rekan-rekan. Nanti saya Bu, usahakan ya untuk 10 kali pertemuan online ini kita laksanakan gitu ya. Yang 4 nanti di UTS dan offline kelas yang memungkinkan gitu. Tidak semuanya tugas kan nantinya. Atau bisa juga melaksanakan hybrid ya. Boleh seperti itu yang offline. Gimana Mas Azimi dan rekan-rekan? untuk saya sebelumnya cukup dulu Ibu. Barangkali ada tambah rekan-rekan atau teman-teman yang lain ingin bertanya, saya persilakan. Sikat. Baik, terima kasih Mas Hazimi. Rekan yang lain gimana? Mungkin kalau Mas Adam nih gambarnya apa nih? Kapal ya? Kalau Mas Adam Shailendra ini apa nih? Terus sedang tugas di samudera? Enggak, baru Oh, lulus kemarin. oh, baru lulus kemarin. Soalnya sebelum sekarang ini ada yang waktu ujian skripsi pun gitu ya, beberapa kali terputus koneksi karena berada di wilayah yang blank spot. Jadi kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan seperti itu dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminimkan ya kondisi itu untuk bisa terakomodir seluruh kepentingan rekan-rekan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada Bu, Iya, Mas Asep. Ini saya panggil izin Mas atau Pak. Di sini saya mudahkan ya, soalnya yang tertua Ibu nih.
Masih muda semua kita Bu, masih ya paling tahu 20 tahun lah Bu. 20 Masih tahun. fresh graduate baru lulus. Oh, mantep. Ya, silakan gimana, Mas Ansep? Izin Bu. Ya, eh, sebenarnya sih istilah FUKA ini kan juga baru tren ya Bu ya, di tahun kurang lebih di tahun 2000-an ya Bu ya. 2016 Iya ngetop-ngetopnya. 2016. Iya. Iya. Nah maksud saya sekarang ini kan kita memasuki ya, dan salah satunya memang terkait dengan FUKA itu ya hal-hal yang memang penuh ketidakpastian ya Bu. Iya. Berkaitan dengan perkembangan teknologi Eh, dari sisi aspek perekonomian ataupun sosial gitu kan. Nah, eh, menurut Ibu gitu ya, untuk mungkin di zaman ataupun di era saat ini gitu kan, itu kan ya, itu yang lebih penting itu apakah soft skill ataupun apa namanya hard skill gitu Bu. Nah, apakah penentuan itu tergantung dari karir yang memang kita pilih itu, karena memang taruhlah untuk saat ini mungkin dari teman-teman juga dari latar belakang yang berbeda gitu, ataupun jurusan kami pun juga dengan jurusan latar belakang yang berbeda, ada transportasi udara, logistik, darat, laut. Iya, betul. Nah itu seperti apa Bu itu penempatannya Bu? Apakah lebih penting apa yang harus kita pilih gitu kan untuk yang memang kita harus apa keduanya seperti apa? Apakah itu juga pemilihan itu dari hard ataupun soft itu tergantung dari bidang ataupun keahlian apa ya, pekerjaan lah ya, pekerjaan yang kita ambil gitu. Itu sih Bu. Betul. Makasih. Terima kasih pertanyaannya, Mas Asep. Kalau Mas Asep kayaknya nggak nyambung ya, Kang Asep. Mas Iya, Asep. Kang, Bu. Mas Asep. Karena saya dari Jawa jadi panggilnya. Gini Mas Asep, tadi yang Ibu sampaikan itu adalah penelitian yang Ibu ambil, kan katanya kalau dunia akademisi itu harus berdasarkan kepada penelitian yang sudah ada gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita tadi melihat gitu ya, bahwasanya di dalam kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi sekarang malah bukan 4.0 ya, 5.0. Bahkan sekarang sudah berapa nih? Sudah jaringan aja udah 5G Bu. Iya, jaringan saja udah 5G gitu ya, artificial intelligence. Nah, berbagai macam hal berkaitan dengan keterampilan yang menyangkut technical skill gitu ya, keterampilan teknik gitu, harus dimiliki dan dikuasai secara expert. Betul nggak, Mas Asep? Betul Bu. Ya harus expert di bidang itu. Sebab kalau tidak expert, dia akan membahayakan dirinya dan orang lain, apalagi di sektor transportasi. Betul ya? Setuju Bu. Wah, sangat luar biasa itu, selain membahayakan dirinya maupun orang lain. Ketika salah saja sedikit berkaitan dengan tadi ya keterampilan skill di hard skill itu gitu, maka akan menimbulkan banyak hal yang mengarah kepada ketidakamanan, ketidaknyamanan, bahkan kerugian. Dan kerugian yang sangat perlu diperhitungkan adalah menyangkut keselamatan nyawa manusia gitu ya. Tetapi untuk bisa melaksanakan berbagai macam hal keterampilan itu perlu dibutuhkan keterampilan-keterampilan intrapersonal yang kadangkala itu menjadi hal yang utama ketika gitu ya seseorang yang mempunyai keterampilan dan sangat expert di bidang keterampilan skillnya itu ya, keterampilan teknikalnya itu perlu adanya satu kemampuan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin itu menjadi kebutuhan yang utama. Contoh kasus misalnya ketika terjadi keadaan yang unpredictable gitu ya, mungkin memang dalam seluruh kegiatan proses produksi gitu ya untuk menghasilkan sesuatu itu gitu, apapun itu baik berupa barang maupun jasa, pada satu ketika sekalipun itu sudah dilakukan estimasi yang sangat presisi gitu ya, sangat detail gitu ya, tetapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang sangat
unpredictable. Nah, ketika kondisi itu terjadi, sangat dibutuhkan pribadi yang harus memiliki fleksibilitas diri berkaitan dengan kognitifnya maupun afektifnya. Nah, di sini dituntut seseorang untuk memiliki daya, kemampuan, memiliki mental model yang sistemik tadi, lalu mampu mengambil sebuah kebijakan, keputusan yang itu tidak merugikan diri sendiri, organisasinya, maupun kepentingan lebih banyak orang. Jadi tanpa keterampilan teknik yang expert, yang mumpuni, juga itu akan berpengaruh yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tadi Mas Dedi menyampaikan bahwa sekalipun itu nilainya sekian, tetapi semuanya harus positif. Gitu ya. Mas Asep, terjawabkah? Kadang-kadang kan kita mengoperasikan satu sistem gitu ya, kan nggak mungkin sistem itu tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kalau kata orang Betawi. Kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk gitu. Tapi itu diciptakan, diprogram gitu ya dengan tujuan tertentu. Maka si pencipta, si pembuat program dan bahkan operasional yang mengoperasikan program itu tentu harus didasari nilai-nilai tadi yang ada di dalam soft skill, memiliki integritas, bahwa apapun yang dilakukan bukan untuk hal yang buruk, tetapi untuk kepentingan lebih banyak orang sesuai dengan teori etika utilitarian ya. Apapun keputusan yang diambil itu yang mengandung resiko yang paling kecil bagi dirinya, bagi organisasinya, maupun bagi kepentingan lebih banyak orang atau customer-nya. Gitu ya, Mas Asep. Ya, siap Bu. Mungkin kalau bisa disimpulkan berarti terkait dengan kemampuan dari soft skill ataupun hard skill, skill tadi, itu sebenarnya berimbang ya Bu, di dalam bidang apapun atau dalam implementasi kegiatan apapun ya Bu ya. Bisa dikatakan begitu, bisa dikatakan berimbang, bisa lebih besar salah satunya. Dan catatan yang terpenting, tidak ada satupun yang negatif, Mas Asep. Iya. Tidak boleh ada yang negatif, ya. Jadi memang harus expert semuanya, ya. Pengetahuannya harus betul-betul komprehensif, holistik, gitu ya. Kemudian itu di-crack menjadi skill, dan itu bahkan ketika melakukan itu dia menjadi tidak sadar kalau dia tahu. Keren nggak? Dia tidak sadar kalau dia tahu. Itu kan keren banget. Jadi automatically dia melakukan itu karena menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kayak seperti dulu waktu saya belajar untuk nyetir ya, waktu itu SMP nekat itu mikir untuk nginjek rem tuh gimana gitu ya, dulu kan belum otomatis ya, lihat spion dalam, spion kiri, spion kanan, kemudian depan, aduh pusing gitu ya. Tapi sekarang ketika kita sudah expert skill itu gitu, ini salah satu contoh gitu ya. Tidak boleh ada yang negatif gitu. Kita sudah lihat aja insting kita, intuisi kita sudah fokus kepada proses pelaksanaan penyetiran itu untuk sampai kepada tujuan. Tetapi ketika kita tidak memiliki soft skill yang baik gitu. Soft skill itu kan sebetulnya adalah aware kita kepada diri kita, internal kita maupun eksternal kita. Karena kelihan dan kemampuan kita, perhitungan prediksi kita secara matematis oke gitu. Wah, ini kalau kecepatannya saya misalnya kita gas 40 km per jam di lampu yang sudah kuning, nanti pasti akan selamat gitu ya. Tapi keselamatan itu kita peroleh, nah tiba-tiba pengguna jalan yang lain karena melihat kondisi keahlian kita yang sangat luar biasa itu, lalu yang belakang ngerem mendadak dan itu sepeda motor dan akhirnya goser misalnya, akhirnya tersebut. Jadi memang sebetulnya skill kita itu harus dipoles dengan ya, technical skill kita yang expert itu memang harus dipoles dengan kesadaran gitu, Mas Asep. Itu ya. Rekan-rekan yang Siap lain. Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih jawabannya Bu, makasih. Sama-sama.
Teman-teman yang lain ada pertanyaan kah? Terima kasih Mas Asep pertanyaannya. Jadi mengingatkan saya juga untuk apa namanya menggunakan itu tadi. Siap, makasih Bu. Ya, sama-sama. Rekan-rekan yang lain ada pertanyaan kah? Dibuka ruang atau sudah sangat jelas apa yang kita diskusikan pada kesempatan pagi ini? Kita hanya ber-22 ya. Ini berarti masuk semua ya. Ber-22. Izin untuk, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu boleh izin ya untuk presensi kelas kita. Ya? Siap Ibu. Oke, makasih Mas Hafiz. Mbak Ivy, Kaila, hadirkah? Ivy, tidak ada ya di kelas kita ya? Tidak hadir. Geksin Franz Paulus, abang nih pasti nih. Adakah? Tidak ada ya? Oke. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini sedang mengarah ke loading. Ibu izin sebentar. Ini loadingnya agak lama di saya. Ibu ini saja ya, Ibu potret saja nanti biar tidak perlu dipanggil atau gimana? Atau kita menunggu sebentar nih untuk loading. Ibu buat bukti visual saja ya untuk kehadiran kelas kita sementara supaya kita ya supaya kita bisa. Tapi wajahnya kalau bisa boleh kelihatan. Open cam sementara. Makasih Mas Nafa. Halo Mbak Adila, Ibu Tasya. Yuk kita open cam untuk bisa Ibu ambil bukti visualnya. Oke. Di kelas kita yang sudah bergabung dengan perusahaan atau memiliki perusahaan banyak ya? Oke. Terima kasih. Jadi masih nunggu ada yang mau bergabung lagi atau sudah?
Mbak Sri, Mas Erdian tidak bisa karena memang sedang kondisi berduka. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk semua, dan selamat melaksanakan aktivitas kalau sedang bertugas, lancar, sukses. Mohon maaf, Ibu tutup perkuliahan kita dengan puji Tuhan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih. Berarti minggu besok sudah siap ya untuk yang bertugas ya? Mas, mana tadi? Mas Hazimi, nanti dikoordinir ya? Oh, siap Ibu. Iya, baik. Nanti dibuatkan metrik juga supaya nanti tidak timbul bentrokan jadwal gitu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu close ya. Siap Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Ingin bertanya rekan-rekan semuanya, maksud ibunya tadi gimana ya? Terima kasih semuanya, Pak Ketua. Terima kasih. Ya Allah. Izin mau bertanya, maksud ibunya gimana tadi? Buat metrik yang buat yang bertugas tadi kan katanya buat minggu depan. Ini tugas untuk apa kalau boleh tahu Bang? Ya Allah. Nggak tahu juga sih Bang itu Bang. Oh ya nantilah saya japri sama. Iya, mending di grup aja, buatin grup lagi aja Bang. Buat udah masuk ininya apa dosennya di matkulnya, nanti tanyain aja langsung. Gimana kabarnya abang-abang, mbak, mas, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Pak Ketua. Ya kan sekalian virtual nanyain kabar, kan belum kenal juga ini satu persatu kan. Barangkali bisa tatap muka lihat via Zoom, bisa kenal. Ini buat yang luar kota itu gimana ya? Paling nanti ini apa Bang, untuk yang di luar kota seperti kata untuk yang soft skill seperti kata ibunya tadi. Jadi ini di luar kota nanti juga saya konfirmasi juga sama dosen yang bersangkutan bahwasanya memang benar rekan kita sama siapa atau salah satunya dari kita ini memang benar lagi di luar kota. Nantilah kita minta keringanannya untuk yang di luar kota. Ya berarti minimal sekali ya datang offline ya. Itu sih kalau menurut saya sih tergantung Bang. Tergantung dosen ya. Iya tergantung dosen. Kalau misalkan kan lagi di luar kota apa namanya masih bisa diomongin sama dosen yang terkait. Jadi nanti kita apa namanya komunikasi intens lah untuk yang teman-teman yang di luar kota biar kita juga tahu kalau emang apa memang belum bisa hadir offline, nanti kita hubungi dosen berkait, nanti kita izinkan dan kita sertakan bukti bahwa memang benar rekan kita yang bersangkutan memang benar di luar kota. Dan izin Bang, untuk hari ini kan ada supply chain manajemen. Untuk hari ini sesuai jadwal kata bapaknya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita diubah dari jam 13.00 sampai 15.30 itu diubah ke jam 7.00 sampai jam 9.30 dan itu melalui via Zoom semua katanya. Soalnya bapaknya lagi berada di Balikpapan katanya seperti itu. Dan saya juga ada konfirmasi tadi sama bapaknya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk info. Sebelumnya saya minta maaf mungkin ada keterlambatan atau apa info yang saya sampaikan. Berarti itu yang supply chain itu pertemuan 1 sampai 14 tuh full online ya, Bang? Iya, full online katanya, kata bapaknya full online. Kalau ada perubahan nanti saya update di grup. Nanti setiap kali ada perubahan dari permatkul itu saya tetap akan tetap
update di grupnya biar kita sama-sama enak untuk perkuliahan atau untuk kendala-kendala yang kita alami tetap di progres yang terbaru. Mungkin itu dulu, semoga rekan-rekan, mbak-mbak, ibu, bapak, mas di sini sehat semua. Saya izin lab sebentar, soalnya belum sarapan ini. Dari tadi saya nunggu. Curhat sedikit nggak apa-apa lah. Belum sarapan, nggak ada yang ngingetin soalnya. Waduh, parah. Semangat Pak Ketu. Siap, Bapak. Pak Haji lagi, Bang Haji lagi di mana, Bang? Izin Bang, kalau saya di kos ini Bang. Maksud saya di kosnya di mana? Maksudnya Oh, kos saya di Kranji, Bekasi. deket lah kalau gitu, Keranji sama Jakarta. Ya, lumayan lah. Lanjut Pak Ketu, lanjut. Siap. Ayo kalau gitu Bang, Pak, Ibu, Siap. Mas. Sehat-sehat Pak Ketu. Amin, ya rabbal alamin. Izin live Bapak, Ibu, Mas, Bang, karena mungkin ada yang lebih tua di antara saya yang sangat panggil Bapak atau enggak Mas. Izin live. Siap. Terima Ayo. kasih Pak Ketu. Siap. Thank you Pak Ketu. Siap. Selamat pagi. Thank you. Assalamualaikum Pagi-pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jaya. Live izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.